Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul yaitu Sejarah Perkembangan Filsafat Ilmu. Ya, pada kesempatan hari ini kami akan membahas 3 era atau 3 zaman perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama adalah era pra-Yunani kuno, yang kedua adalah era Yunani kuno, dan yang ketiga adalah era skolastik atau pertengahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut ke perkembangan filsafat ilmu, alangkah baiknya kita menyinggung pengertian dari filsafat ilmu tersebut. Oleh karena itu, pengertian dari filsafat ilmu akan dijelaskan oleh Mas Daib. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan penekanannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara filsafat dan ilmu. Filsafat ilmu merupakan penerus pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Karena setiap saat ilmu itu selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan yang lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan yang baru. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang ilmu. Tujuan dari filsafat ilmu itu sendiri adalah mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Jadi filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan. Tidak hanya menangkap kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan perenungan kembali secara mendasar tentang hakikat dari ilmu pengetahuan itu, bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain seperti ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian, setiap perenungan yang mendasar mau tidak mau mengantarkan kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat. Filsafat dari sesuatu segi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami hakikat dari sesuatu ada yang dijadikan objek sasarannya. Sehingga filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu cabang filsafat dengan sendirinya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami apakah hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi, bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang mengkaji sesuatu dan mencari seluk-beluk dan tata cara untuk memperoleh suatu pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan logis dan rasional. Ya, setelah kita mendengarkan pengertian dari filsafat ilmu atau kita meng-flashback dari pengertian filsafat ilmu, sekarang barulah kita beranjak ke perkembangan filsafat ilmu. Nah, yang pertama adalah era pra-Yunani kuno. Ya, dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, yakni ketika manusia belum mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang ini. Mereka belum mengetahui apa yang namanya parang, apa yang namanya golok, apa yang namanya pakaian, dan lain-lainnya. Pada masa itu, manusia masih menggunakan batu atau tulang sebagai peralatan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Masa zaman batu atau masa zaman era pra-Yunani kuno berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Era pra-Yunani kuno terdapat 3 fase atau 3 zaman. Yang pertama adalah zaman batu tua.
Zaman batu tua adalah zaman yang berlangsung 4 juta tahun sebelum Masehi sampai dengan 20.000 tahun atau 10.000 sebelum Masehi. Pada zaman ini memiliki atau mempunyai beberapa ciri khas, antara lain mereka telah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu atau tulang untuk bercocok tanam atau untuk berburu dan lain-lainnya. Mereka menggunakan konsep trial and error, yaitu mencoba-coba dan salah. Apabila dia mencoba dan berhasil, maka ia akan melakukan hal itu terus-menerus, dan apabila salah, maka ia akan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Kita masuk ke fase yang kedua atau zaman yang kedua adalah zaman batu muda. Zaman batu muda adalah zaman yang berlangsung 10.000 sebelum Masehi sampai 2.000 sebelum Masehi, atau abad 100 sampai abad 20 sebelum Masehi. Dalam zaman ini telah berkembang kemampuan-kemampuan yang sangat signifikan. Contohnya adalah kemampuan menulis. Hal ini dibuktikan atau dinyatakan dengan gambar dan simbol atau lambang-lambang yang ada. Contoh yang lain adalah kemampuan membaca. Hal ini ditunjukkan dengan dari bumi atau suku kata tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah zaman logam. Zaman logam adalah zaman yang berlangsung dari abad 20 sebelum Masehi sampai dengan abad 6 sebelum Masehi. Pada zaman ini, pemakaian logam sebagai bahan peralatan sehari-hari, baik sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Pada zaman logam adalah negara Mesir lah yang paling mendominasi, juga negara Cina, ada juga negara Ethiopia. Kita masuk ke perkembangan filsafat ilmu era Yunani kuno. Periode filsafat Yunani kuno merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Karena kenapa? Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris atau pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada zaman itu mereka menganggap gempa bumi bukanlah hal atau kejadian biasa, melainkan dewa sedang menguncang bumi ini. Itu menurut mereka. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Dan orang-orang pada era Yunani kuno itu mempunyai sikap, yaitu mereka senang mengkritisi suatu hal untuk memperoleh sesuatu, dan mereka tidak senang dengan hal yang dapat diterima langsung. Oleh karena itu, pada zaman era Yunani kuno ini filsafat berkembang sangat pesat. Filsafat tumbuh dengan subur, dan juga Yunani mencapai puncak kejayaannya pada di bawah pimpinan Iskandar Agung, yaitu salah satu murid dari Aristoteles. Pada zaman ini atau pada zaman Yunani kuno terdapat beberapa ilmuwan terkemuka. Yang pertama adalah Thales. Thales berasal dari kota Miletos, Yunani. Sekarang kota tersebut merupakan bagian dari Turki. Dia adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurut filsafat beliau, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar daripada alam. Selanjutnya adalah Pythagoras. Seperti yang kita ketahui, ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal dengan teoramanya. Seperti yang kita kenal, yaitu teori Pythagoras. Dan ia juga dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal adalah teori tersebut. Yang selanjutnya adalah Socrates. Socrates memiliki pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah dan rohaniah yang keduanya tidak dapat dipisahkan.
Karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut, banyak nilai yang dapat dihasilkan dan banyak juga nilai yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah Plato. Plato menerangkan atau Plato menjelaskan bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap dan dunia ide yang bersifat tetap. Dunia yang sesungguhnya atau dunia realitas adalah dunia ide. Sebagai puncak pemikiran filsafatnya adalah pemikiran tentang negara, tertera dalam Polites dan Nomoi. Selanjutnya yang terakhir adalah Aristoteles. Aristoteles adalah merupakan murid dari Plato dan banyak hal yang tidak setuju atau berlawanan dengan yang diperoleh dari gurunya Plato. Jadi Aristoteles ini pemikirannya banyak yang berlawanan atau menyimpang dari ajaran gurunya tersebut. Baik teman-teman, kita akan berada di pembahasan yang terakhir, yaitu perkembangan filsafat ilmu era skolastik atau pertengahan. Nah, pada peradaban Yunani ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, hingga menjadi titik tolak pada peradaban manusia di dunia. Nah, setelah warisan peradaban Yunani itu jatuh ke tangan kekuasaan Romawi, secara otomatis pemikiran filsafat Yunani juga ikut terbawa, yang kemudian tumbuh di dunia barat. Filsafat barat pada abad pertengahan juga dikatakan sebagai abad kegelapan. Hal ini dikarenakan pada saat itu segala aktivitas ilmiah selalu dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Tindakan gereja sangat membatasi kehidupan manusia, sehingga tidak memiliki kebebasan, hingga para ilmuwan juga pada abad ini mendapatkan julukan Ancilla Theologia atau abdi agama. Berikutnya, abad pertengahan ini juga terbagi menjadi dua masa, yang diantaranya satu, masa parastik, kedua, masa skolastik. Nah, pada masa parastik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bapak atau para pemimpin gereja. Nah, para pemimpin gereja itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang menolak filsafat Yunani dengan alasan mereka sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, sehingga tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain. Yang kedua, golongan yang menerimanya. Mereka beranggapan walaupun telah ada sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, tetapi tidak ada salahnya jika menggunakan filsafat Yunani selama tidak bertentangan dengan agama. Berikutnya yaitu masa skolastik. Nah, skolastik itu sendiri berasal dari kata school atau scholar yang artinya sekolah. Skolastik merupakan ciri khas dari sejarah filsafat abad pertengahan yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi oleh agama. Skolastik mencapai kejayaannya pada abad 8. Filsafat skolastik pada abad pertengahan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Kristen dan periode skolastik Islam. Nah, pada periode skolastik Kristen, di sini pengaruh agama Kristen terhadap filsafat menjadi semakin besar, di mana filsafatnya berwatak spiritual. Nah, tokoh-tokoh pada periode ini diantaranya yaitu ada 4, Plotinus, Augustinus, Boethius, dan Anislum. Berikutnya Plotinus. Nah, Plotinisme atau Neoplatonisme merupakan sebuah ajaran Plotinus. Dari namanya kita bisa melihat bahwa ajaran Plotinus ini berkaitan dengan ajaran Plato. Nah, Plotinus juga merupakan filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Filsafat Plotinus memiliki tujuan yaitu terciptanya kebersatuan dengan Tuhan dengan cara mengenal keagungan Tuhan melalui alat indera, kemudian menuju jiwa dunia,
Setelah itu menuju jiwa ilahi. Plotinus menganggap sains lebih rendah daripada metafisika, dan metafisika lebih rendah daripada keimanan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Plotinus mengekang kebebasan akal dengan doktrin-doktrin agamanya, sehingga pemikiran Plotinus ini di bidang sains pada asalnya tidak begitu maju. Nah, yang kedua, Augustinus. Nah, Augustinus menentang aliran yang meragukan kebenaran, karena menurutnya skeptisisme sendiri merupakan bukti bahwa kebenaran memang ada. Augustinus juga sependapat dengan pemikiran Plotinus bahwa Tuhan itu di atas segalanya, karena Tuhan memiliki sifat kekal, kebijaksanaan, maha kuasa, maha tahu, maha sempurna, dan Tuhan itu kuno tetapi selalu baru. Paham ini menjadikan adanya revolusi dalam pemikiran orang Barat sehingga memiliki sifat introspektif. Yang ketiga, Boethius. Nah, filosof yang bernama Boethius ini masih semasa dengan Augustinus. Ia menulis banyak sekali karya yang berpengaruh pada abad pertengahan. Salah satunya buku filsafat klasik yang ditulis selama di penjara. Nah, yang berjudul tentang penghiburan filsafat. Dan ia juga menerjemahkan banyak karya dari Aristoteles serta menjadi penemu quadrium yang merupakan bidang studi pokok abad pertengahan. Lalu yang keempat, Anselmus. Nah, sesudah Boethius, bangsa Eropa mengalami depresi karena banyak faktor seperti menurunnya kebudayaan Latin, terus tumbuhnya materialisme agama, lalu munculnya feodalisme, invasi besar-besaran, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian terdapat seorang tokoh yang mengeluarkan pernyataan bahwa wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Terus ada yang mengatakan juga, saya percaya agar saya mengerti, yang artinya dengan percaya maka akan mendapat pemahaman lebih tentang Allah, yaitu dari St. Anselmus. Yang pertama, Al-Kindi. Ada beberapa pemikiran filsafat beliau adalah tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama, karena filsafat dan agama sama-sama mencari kebenaran. Filsafat yang paling tinggi adalah filsafat utama, yaitu metafisika, yakni mengetahui kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Dan ini sependapat dengan Aristoteles dan Neoplatonisme, di mana semua diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan di atas ketentuan hukum alam. Yang kedua, Al-Farabi. Dalam filsafat metafisika, Al-Farabi sependapat dengan Plato, yang menyatakan bahwa Tuhan sebagai akal murni adalah wujud pertama. Kemudian lahirlah wujud kedua yang disebut akal pertama. Tingkat wujud yang terendah adalah materi abstrak. Tingkat yang lebih tinggi adalah ketika materi itu menerima bentuk berupa unsur-unsur seperti api, air, tanah, emas, perak, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ibnu Sina, yang memiliki nama lengkap Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Nah, pada tahun 980 Masehi di Avicenna di dunia barat, ia dikenal dengan nama Avicenna sebagai dokter yang termasyhur. Dalam bidang filsafat, ia menggabungkan ajaran Aristoteles dan Neoplatonisme serta menganut ajaran Plotinus dan mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia secara tidak langsung melalui intelektual aktif yang berasal dari intelektual pertama. Nah, untuk yang keempat yaitu Al-Ghazali. Dalam pandangannya, ilmu Tuhan adalah suatu pertalian dengan zat, artinya lain dari zat, sehingga jika terjadi pertalian dengan zat, maka zat Tuhan tetap dalam keadaannya. Ya, sekianlah presentasi kami pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Wa akhirul kalam naqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.